Oke ya. Jadi Mas Ahmed, inti daripada yang Mas bilang ini adalah harus dijaga anak, gitu ya. Betul. Dan pandangan Mas bahwasanya si Darel ini dibawa sama orang, manusia, bukan makhluk gaib gitu. Dugaan Mas kenapa ngarah ke makhluk gaib, sementara paranormal itu turun tangan karena tidak adanya bukti, tidak adanya saksi bahwasanya si Darel ini dibawa sama orang, makanya dibilang dibawa sama makhluk gaib. Karena begini, zaman sekarang ini banyak memang sudah ahli dalam menculik anak itu, bisa sekejap mata langsung tanpa meninggal jejak. Jadi kalau dulu bisa lah kita bilang makhluk gaib. Kalau zaman sekarang manusia sudah banyak yang keahliannya bisa diakui secepat kilat dalam apalagi dia sering nonton film-film ya, Mas ya. Oke gitu. Jadi kalau dari pandangan Mas dari awal hingga terakhir ini menyatakan dia dibawa orang. Iya. Gitu ya. Kita jangan bilang itulah ya, dibawa orang. Dibawa gitu orang. Ya. Nah, gini Mas. Nah, ini oke, kalau sudut pandang Mas dibawa orang. Kejadian-kejadian mistis yang di tempat si orang tuanya itu gimana Mas? Yang ada katanya ada geluduk dari atas itu ke rumahnya, ada sosok hitam di kamar nenek yang meninggal itu, bahkan si Darel dipeluk ya. Kemudian kalau versi Mbak Priska di dekat situ ada nenek-nenek yang sudah meninggal gitu. Maksudnya bukan nenek si Darel ini. Ini ada nenek-nenek yang memang jadi hantulah atau penunggulah di daerah situ. Itu gimana Mas? Itu seperti itu, dia aja cuman menunggu apa aja, nunggu hutan itu aja, kampung itu. Di rumahnya itu gimana? Yang ada sosok hitam? Itu seperti mana ya? Lalu ini menjelang hilangnya si Darel loh Mas, kan ini kan kejadiannya kan baru. Si orang tua Darel juga ke situ baru kan, karena libur lebaran lah kan gitu. Nah itu gimana? Ini kan baru. Iya betul, memang baru. Dan beliau merasakan itu adanya hal-hal mistis yang terjadi. Tapi kok menurut saya itu yang sosok bayang hitam itu, dia tidak menculik, dia hanya melihat warga itu saja dia. Dia memeluk, memegang si Darel katanya. Oh, dipeluknya ya. Dia itu meluk itu, dia hanya kagum sama Darel ini. Oke. Kemarin saya sempat dengar sama Mas, saya tunggu 6 hari. Kalau 6 hari kembali bisa jadi dikerjain makhluk halus, gitu ya, makhluk gaib. Setelah 6 hari Mas menolak. Bahwasanya si Darel ini nggak diumpet makhluk gaib lagi, tetapi udah ulah tangan manusia. Kenapa Mas menunggu 6 hari itu? Karena dalam 6 hari itu dia kalau mau ini sebelum 6 hari itu kalau memang dia makhluk gaib yang bawa itu mau dibalikkan dia. Kalau karena dia entah sekedar kagum, karena dia itu 6 hari udah lama ya Mas ya? Udah lama itu. Soalnya kalau kata Mbak Priska 3 hari aja dia udah nggak keluar, apalagi udah sempat dikasih makan. Itu maksudnya paling lama itu, 6 hari paling lama. Iya. Paling cepat maksud Mbak Priska itu 3 hari paling cepat itu. Tapi Mas percaya kan adanya orang yang anak-anak atau orang yang dicoba dilinglungkan kemudian masuk ke alam itu biasanya itu yang sering seperti itu orang bunian itu. Orang bunian diculiknya kita jangan dibuat linglung ya Mas. Jangan anak-anak, orang dewasa pun kalau udah diculik dia, kalau misalnya kan balik pun kita itu linglung, sama sekali seperti orang bodoh lah. Tapi berarti Mas percaya ya soal kejadian-kejadian seperti itu ya? Karena memang nyata ya, ketika kita datang ke tempat tertentu yang apalagi kita jarang ke situ Mas. Karena ini biasanya terjadinya seperti itu, kita jarang ke tempat itu, kita ke situ ya, masuk kita pas ke daerahnya dia, kita linglung. Kita main-main di situ aja. Orang lain nggak nampak kita. Kita jalan, perasaan kita seperti jauh tuh, udah jalan jauh, tapi perasaan kita musing-musing aja. Tapi tersadari hanya pusing-pusing gitu aja tuh. Kita pasang udah jauh kali udah. Padahal di situ aja tanpa tersadari. Oke Mas, untuk bisa keluar ya, mana tahu teman-teman yang nengok ini, kita ada di hutan tertentu, kita lagi mengendarai mobil, motor, kita musing-musing aja Mas. Apa yang harus kita lakukan? Sebagian orang percaya kita masuk ke alam bunian. Ya, kalau itu seperti musing-musing itu
ada itu namanya sholat sunnah apa itu di. Nggak mungkin kita sholat sunnah mas di tempat itu mas. Ya, kita lagi dalam perjalanan, kita lagi jalan. Karena gini, sholat itu tidak harus kita seperti ini. Dari hati yang penting kita gerakkan dalam hati gini aja, itu sudah sholat itu niat. Yang penting niat kita. Baca-bacaan sholat sunat untuk petunjuk. Itu ada seperti sholat qabliyah juga itu dia. Pokoknya sholat sunnah dia itu mohon petunjuk sama Allah. Banyak orang nggak ngerti mas, atau bacaan apa gitu yang biasa kita bacain, ritual tertentu. Biasanya untuk menghilangkan mistis-mistis itu surat An-Nas itu, ayat kursi An-Nas itu dia. Biasanya yang untuk mengapai kegaiban-kegaiban. Mas sendiri belum pernah masuk ke alam mereka? Belum pernah. Belum. Jadi belum bisa ngalamin, Ya. belum bisa melakukan apa yang Mas sarankan sendiri ya. Mungkin lain cerita kalau Mas pernah masuk ke sana. Nah, itu baru Mas pasti bisa udah bisa menceritakan. merasakan, udah betul-betul dialami sendiri. Semua orang bisa nggak kena apa Mas ibaratnya masuk ke alam mereka, atau ada orang-orang spesial tertentu yang memang bisa menembus ke alam situ? Kalau masuk ke alam itu dia biasanya tertentu itu. Satu memang Badannya udah kebuka ya. Satu lagi makhluk nih memang seperti kagum apa, jadi buatnya lindung supaya Ada hal yang menarik dari manusia ini sehingga dia seperti disengajakan masuk gitu ya Mas. Iya betul, sama kalau dia berilmu tinggi seperti guru-guru besar. Berarti Mas ini ibaratnya masih percaya adanya manusia yang dibawa ke alam gaib ya. Tetapi setelah 6 hari Mas beri kepastian bahwasanya tidak, si Darel ini udah nggak ada di alam itu. Dia tidak di bunian, di alam bunian. Ini kerjaan tangan manusia. Karena zaman sekarang ini banyak itu apa? Kita cut nanti ya kata-kata ini ya, teman-teman. Ya kita nggak bisa bilang itu karena sensitif, nggak mungkin kita publik. Nah gini ya, kita terlepas daripada itu semua, kita berharap gini Mas, kita berdoa. Ya dengan cara apapun si Darel ini bisa ditemukan. Salah satunya adalah mungkin CCTV. Ya. Siapa yang terakhir ke situ? Siapa terakhir? Misalkan gini, kalau misalnya manusia bawa motor, kereta, kan nggak mungkin nggak nampak si Darel dibonceng. Pasti nampak. Oke. Nggak usah kan nampak, suara keretanya pun pasti dengar orang tuanya. Iya, ini yang pertama. Kalau naik motor pasti dia dengar. Kalaupun dia disekap pakai karung, pasti orang udah curiga. Pasti ada yang lapor, itu kemarin pas kejadian saya melihat ada yang dikarungin. Atau yang ketiga, dia dibawa sama mobil. Nah, mobil inilah yang siapa yang nampak terakhir kali di situ. Gitu. Maksudnya izinkanlah Allah ini memberikan suatu pencerahan ya, pencerahan mungkin kepada masyarakat sekitar, atau ada CCTV yang bisa mengungkap kejadian ini. Tapi kalau orang itu ada kemungkinan, karena gini, sekarang orang menculik tidak hanya karung, mereka sudah seperti saya bilang tadi, sudah profesional. Mereka dengan menyogok permen seperti apa, itu anak tua dia. Itu cara lama Mas, itu bukan cara yang canggih. Tapi kebanyakan itu masih dipakai orang. Iya, tapi itu bukan cara canggih. Ya, dan anak-anak udah banyak tahu soal itu. Di sekolah banyak diajarin. Udah banyak diajarin guru-guru. Banyak cara-cara lain. Pokoknya itulah dia tidak main kurung atau apa. Pokoknya